Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur, sabahus surur. Apa kabar anak-anakku sayang semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kalian masih tetap dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, ya nak? Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai, kelas 5 semuanya, hari ini hari Senin yang berbahagia, kita akan melaksanakan kembali pembelajaran kita dengan pendidikan agama Islam. Silahkan nanti kalian buka LKS-nya di halaman 19 sampai dengan selesai. Kalau kemarin ibu sudah memberikan banyak tugas-tugas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, nah sekarang ibu hanya ingin menjelaskan apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, apa definisi dan arti iman, dan apa tujuan pembelajaran kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Namun tentunya sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa pembukanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain diberikan nafsu, manusia juga diberikan akal sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, manusia juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya di dunia melalui kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan tuntunan hidup kepada manusia dengan menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Nah, kitab-kitab tersebut adalah pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar memperoleh rahmat dan hidayahnya. Maka untuk itulah kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah agar kita percaya bahwa sesungguhnya pedoman-pedoman yang ada di dalam kitab-kitab itu bisa kita jalani selama kita hidup di dunia. Apa arti iman? Iman itu menurut bahasa artinya yakin, percaya. Sedangkan menurut istilah artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu definisi iman menurut istilah. Nah sayang, di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja Al-Qur'an, tapi juga diturunkan sebelum-sebelumnya. Yaitu nanti kita akan mengenal beberapa macam kitab-kitab. Cuma waktu dulu sebelum Al-Qur'an dibukukan ada yang namanya kitab, ada yang juga yang namanya suhuf. Nah, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Berikut tayangannya. Anak-anakku, kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab sudah dibukukan dalam satu mushaf. Hal ini tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa, ada di dalam surat Al-A'la ayat 19. Dan yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Ini sudah tertera atau sudah diturunkan Allah jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah juga sayang, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anakku sekalian, dari keterangan ayat di atas yang tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu bacakan, menjelaskan bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar adanya, patut untuk kita imani dan kita jadikan sebagai pedoman dan tuntunan hidup di dunia ini. Sangat banyak firman atau kitab yang diturunkan oleh Allah, namun hanya 4 yang patut kita imani, yaitu kitab-kitab yang ada yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum turunnya Al-Qur'anul Karim. Kitab apa saja itu? Maka berikut akan Ibu berikan penjelasannya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya kisah umat yang terdahulu, nasihat-nasihat perbuatan baik dan berita tentang nabi-nabi yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang juga disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Kitab ini berbentuk kepingan batu atau kayu yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pedoman dan tuntunan hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini hanya berlaku bagi umat Bani Israel yang dikenal sebagai bangsa Yahudi. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Torah, yang artinya syariat atau hukum. Kitab Taurat berisi 10 firman atau hukum Allah Subhanahu wa taala, antara lain mengakui keesaan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyembah nama selain Allah, memuliakan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan menguasai hak atau milik orang lain, larangan mengambil nyawa orang lain, tidak boleh memberikan kesaksian palsu, tidak boleh mencuri, larangan mendekati zina. Dan ini adalah isi daripada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, anak-anakku, berikutnya yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman untuk Bani Israel. Kitab ini berisi tentang tulisan dan catatan sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam, kebenaran dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk serta pelajaran bagi mereka yang bertakwa. Kitab ini disebut juga dengan Perjanjian Baru. Nah, kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berartinya kabar gembira, yaitu Nabi Isa alaihissalam menggembirakan kaumnya dengan berita akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, yang terakhir kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
Ajarannya tidak hanya berlaku bagi umat yang terdahulu, tetapi hingga akhir zaman, sehingga Islam disebut juga sebagai agama yang bersifat universal. Demikian juga dengan kitab Al-Quran yang isinya adalah pedoman hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir. Ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan penyempurnaan atas kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisikan tentang firman Allah yang harus menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berisikan tentang ajaran akidah, akhlak, ibadah, syariah, muamalah, peringatan, seruan, perintah dan larangan yang wajib ditaati. Anak-anakku yang ibu sayangi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Isi daripada Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar mudah dimengerti dan dilaksanakan. 2. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dialami manusia pada saat itu. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal. Dan yang keempat, di antara ayat yang diturunkan ada yang merupakan jawaban atas persoalan atau pertanyaan kita. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhilwat di Gua Hira. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Nuzulul Quran. Surah yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikian ayat pertama, surat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Demikian
Ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berada di surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai, demikian penjelasan yang dapat ibu sampaikan hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya tugasnya kalian cukup menjawab 5 pertanyaan ibu. Yang pertama, sebutkan arti iman itu sendiri, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, apa makna, jelaskan oleh kalian apa makna kita beriman kepada rukun iman, terutama iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kalian menjelaskan dan menyebutkan apa-apa kitab yang telah Allah turunkan dan kepada siapakah kitab-kitab itu diturunkan. Contoh, kitab A diturunkan kepada Nabi siapa, gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, yang nomor 5, sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, demikian apa yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami apa yang telah ibu jelaskan hari ini ya. Demikian, ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.